Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 7 Juni 2020. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita, dan saya yakin kalau hari ini kita boleh hadir di tempat ini semua bukan karena kebetulan, tapi karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita diizinkan untuk memuji namanya, membesarkan namanya, serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini dilandasi dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari dan jemaat sekalian, tidak terasa sudah hampir 3 bulan kita semua beribadah online. Kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bertemu secara langsung. Pandemi sudah merubah kondisi dan kebiasaan dalam tatanan kehidupan di bumi ini. Selama masa-masa lebih banyak di rumah ini, ada beberapa berita yang saya dengar, seperti tingkat perceraian malah bertambah, KDRT, kemudian juga angka bunuh diri, mungkin karena putus asa. Dalam kondisi normal sering kita ngomong bahwa, oh saya melakukan kejahatan atau dosa karena terpengaruh oleh lingkungan saya melakukan ini karena diajak oleh teman saya. Tapi hari-hari ini ketika kita di dalam rumah, diam di dalam rumah, entah kenapa masih juga secara tidak sengaja kita tergoda untuk melakukan dosa. Jemaat sekalian, tengoklah kasih Tuhan yang ajaib yang tersedia bagi kita. Meski kita berdosa, Tuhan selalu ampuni. Dengarlah
lemah lembut, suara Yesus memanggil. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami yang selama masa ada di rumah sekalipun masih penuh dengan amarah, masih penuh dengan kekecewaan, masih penuh dengan sungut-sungut, sehingga membuat kami tidak layak untuk menghadap hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, sucikan kami kembali Tuhan, layakkan kami untuk boleh beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pujian dan doa yang telah kita naikkan, kita telah mendengar panggilan Tuhan untuk kembali ke jalannya yang benar, dan juga kita telah datang kepadanya dengan mengaku dosa, sehingga Dia kembali menyucikan dan melayakkan kita untuk menjadi anak-Nya. Mari jemaat yang terkasih, terimalah berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus ayat 2
Petrus pasal 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sebagaimana belas kasihan Tuhan yang telah kita terima, mari kita bangkit berdiri dan bersama membaca petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Jemaat sekalian, selama pandemi ini banyak dari kita yang di rumah saja karena anjuran pemerintah, tapi juga ada beberapa orang mungkin yang tetap beraktivitas di luar karena tuntutan pekerjaan. Saya pribadi termasuk yang masih sesekali keluar rumah karena tuntutan pekerjaan. Dan selama saya keluar rumah, kadang saya mengamati udara begitu cerahnya, begitu bersihnya. Saya kadang berpikir, ini dulu kan polusinya banyak, kenapa kok bisa cerah sekali? Saya cek, ada berita uji emisi, bahkan skala dari ratusan, puluhan, Surabaya dari skala 20-an, bisa turun sampai skala yang single digit. Kemudian kemarin waktu saya ikut suami keliling, menawarkan dagangan keluar kota, saya lihat di beberapa jalanan, tempat hiburan malam, tempat karaoke, prostitusi, tutup. Padahal dulu digerebek aja, diam-diam masih buka. Sekarang tutup. Saya melihat bahwa pandemi ini ada juga positifnya. Bagaimana besarnya Tuhan itu mengasihi kita. Hanya klik, semua dibikin di rumah saja sedunia. Otomatis ozon yang kita harus teknologi eko lah apa, nggak bisa loh nutup ozon, tidak bisa mengurangi polusi. Tapi Tuhan bilang, klik, di rumah semua, sedunia dalam 3 bulan, loh sembuh ozon. Prostitusi, ngengkel buka, semua digerebek tetap buka, mau di belahan dunia manapun, bar buka. Tapi Tuhan bilang, di rumah 3 bulan, tutup semua, nggak ada yang berani buka. Saudara, ini hanya beberapa hal yang saya temukan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara di sekelilingnya juga pasti bisa menemukan hal-hal positif lain di tengah pandemi ini. Buat saya ini adalah cara Tuhan mengasihi kita. Seindah siang disinari terang. Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Lihatlah bagaimana cara Tuhan mengasihi kita setiap hari. Begitu indahnya hari-hari ini. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya
Mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang zaman, mari kita ikrarkan keyakinan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan duduk kembali. Tema pada minggu ini adalah nyanyian dalam ibadah, diambil dari Ulangan 31. Saya membaca sepanjang pasal Ulangan 31 ini ada kalimat yang diulang 3 kali, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat ini pertama kali diucapkan Musa kepada bangsa Israel, kemudian Musa kepada Yosua. Kemudian Tuhan mengulang lagi mengucapkan kepada Yosua. Saya pernah baca asal kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu ini. Kalau tidak salah dari bahasa Ibrani yang artinya khasak, mengencangkan kuat-kuat atau merebut, menangkap, menguasai. Dan dari kata amats yang berarti bersiap-siap, waspada, mantap pikirannya, teguh dan amat kuat, tak terguncangkan sedikit pun. Saudara sekalian, dalam kondisi yang sangat menekan, kekhawatiran kita tertular atau menularkan virus, kemudian beban ekonomi dan ancaman kekacauan dan sebagainya, seolah tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan memerintahkan kita untuk berpegang erat-erat dengan kuat pada janjinya. Dia meneguhkan hati kita. Maksudnya, jangan lepaskan, jangan dibiarkan untuk pergi. Mari kita pegang janji Tuhan, kencangkan, kuatkan, dan jangan lepaskan. Letakkan seluruh beban kita, seluruh permasalahan kita di bawah kakinya dan sujud di altarnya. Berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh adalah sebuah sukacita tersendiri jikalau pada pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama di tempat kita masing-masing memuji Tuhan. Sekali lagi kita juga boleh bersukacita karena kita boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kasih karunia daripada Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan baru setiap hari, itu boleh menyertai kami selama hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji akan kebesaran kasih setia dan anugerah Tuhan yang boleh kami naikkan lewat pujian kami. Tuhan, saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menolong kami, setiap kami yang akan bersama-sama mendengarkan di tempat kami masing-masing. Kiranya Allah Roh Kudus yang menguasai hati kami. Demikian juga hamba-Mu, kiranya Tuhan memakai dia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Biarlah di tengah-tengah dunia yang selalu berubah, firman-Mu yang tidak berubah itu akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah dan kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya membacakan firman Tuhan bagi setiap kita, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Chandra Udayana. Saya sudah menikah, mohon maaf bagi yang bergumul untuk mencarikan cucunya atau sanak familinya pasangan. Saya dikaruniai Tuhan 1 orang istri dan itu cukup, dan 2 orang anak. Anak yang pertama lahir waktu saya kuliah di Saat Malang. Anak yang kedua lahir setelah saya pulang praktek 1 tahun dari Denpasar. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini saya melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Bapak Ibu kalau lewat Kupang Jaya, ada gado-gado Kupang Jaya. Nah, di belakang gado-gado itu ada gereja kami. Biasanya yang lebih terkenal itu gado-gadonya daripada gereja kami, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makan gado-gado di sana, ingatlah ada Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya yang ada di belakang gado-gado itu. Itu perkenalan singkat saya. Mari Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Ulangan 31 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain.
Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Ayat 23. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Ayat 30. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita pasti punya sebuah lagu favorit atau lagu kesukaan yang menjadi kesenangan dari setiap kita. Entah lagu itu menjadi sebuah momen di mana kita mengingat hari jadi kita dengan pasangan kita, atau lagu itu menjadi sebuah kenangan akan sebuah peristiwa-peristiwa tertentu di dalam kehidupan kita. Waktu saya masih pemuda Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang menjadi lagu favorit saya. Lagu itu judulnya Mungkinkah. Di dalam bahasa Mandarin diterjemahkan Geneng, ya mungkinkah gitu ya. Lagu itu dipopulerkan oleh grup band Stinky Bapak Ibu. Lagu itu adalah lagu yang sangat menarik bagi saya yang muda pada waktu itu. Bapak Ibu, ada beberapa lagu yang mungkin menjadi lagu favorit bagi setiap kita. Saya suka dengan film ya Once Upon a Time in China Bapak Ibu. Ketika lagu theme song dari film itu diputar Bapak Ibu ya, musiknya yang sangat menggugah itu menggerakkan hati saya, dan kepatriotan saya itu dibangkitkan melalui lagu itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui sebuah lagu, melalui sebuah nyanyian, kita akan diingatkan sebuah peristiwa penting yang mungkin terjadi, yang mungkin pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Dan lagu itu adalah salah satu bagian, nyanyian adalah salah satu bagian di dalam ibadah kita.
Dan saya yakin kita semua setuju bahwa ibadah adalah sesuatu yang penting. Dan ibadah tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah mengapa anak-anak Tuhan harus beribadah kepada Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus beribadah kepada Tuhan karena memang Tuhan menciptakan kita untuk beribadah kepada Dia. Ibadah menjadi pusat keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Maka diharapkan melalui keberadaan kita dapat merefleksikan kemuliaan Tuhan. Dan salah satu cara kita merefleksikan kemuliaan Tuhan adalah melalui ibadah yang kita lakukan. Mazmur 19 ayat yang kedua mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Seharusnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, menurut gambar dan rupa Allah, maka seharusnya keberadaan kita merefleksikan kemuliaan Allah. Dan melalui ibadah itulah kemuliaan Allah bisa terpancarkan. Yang kedua, kenapa kita harus beribadah Bapak Ibu kepada Tuhan? Yang kedua adalah kita beribadah kepada Tuhan karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 20 ada perintah pertama sampai dengan perintah yang keempat Bapak Ibu. Perintah yang pertama dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Artinya apa? Tuhan tidak ingin kita itu menyembah sesuatu yang lain daripada Dia. John Calvin di dalam menanggapi bagian ini mengatakan begini Bapak Ibu. The first commandment means that we are with true and zealous godliness to contemplate, fear and worship His majesty as the only goal of all activities of life. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan dilakukan dengan sebuah tujuan, yaitu kita untuk menyembah Tuhan. Perintah yang kedua dengan jelas dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin digantikan oleh apapun. Keberadaannya itu menjadi sesuatu yang mutlak bagi kita untuk menyembah Dia. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan mengingatkan kita, mulut ini diciptakan untuk memuji Dia. Sudah seharusnya kita menggunakan mulut kita untuk memuliakan Dia, meninggikan namanya. Dan kita tidak boleh menggunakan mulut kita untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan perintah yang keempat dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan mengingatkan kita bahwa ada satu hari di mana kita khusus bisa menikmati Dia melalui ibadah yang kita adakan. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti di dalam ibadah-ibadah gereja, ada beberapa hal di dalam ibadah Bapak Ibu. Pujian, doa, firman, sakramen, dan semuanya itu ada di dalam ibadah. Dan hari ini kita fokus di dalam pujian atau nyanyian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah, apa sih fungsi dari nyanyian jemaat itu? Ya, ada jemaat kalau ibadah itu ya tidak mau nyanyi, ya, nggak bisa nyanyi, suaranya fales, gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah, sudahkah kita tahu bahwa fungsi dari sebuah pujian atau nyanyian di dalam ibadah itu adalah untuk memproklamasikan seluruh kisah Allah, yaitu kisah mengenai pribadi Allah dan karya Allah yang telah Ia lakukan sepanjang sejarah. Kisah Allah itu apa Bapak Ibu? Dirangkum dalam 4 hal. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan, yang ketiga adalah penebusan, dan yang keempat adalah pemuliaan. Nyanyian itu merefleksikan pribadi Allah dan karya Allah yang telah Ia nyatakan melalui penciptaan, kejatuhan manusia di dalam dosa, penebusan, dan
pemuliaan. Dan itu harus kita nyanyikan di dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyanyikan pujian di dalam ibadah, oh aku suka lagu ini maka aku menyanyi. Aku tidak suka lagu ini, aku tidak menyanyikan. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena kita tahu fungsinya bahwa nyanyian di dalam ibadah itu adalah untuk memproklamasikan seluruh kisah Allah yang menceritakan siapa pribadi Allah dan apa karya Allah di dalam kehidupan kita. Dan nyanyian ini memiliki peranan yang penting. Oleh karena itu ada dua struktur fundamental di dalam ibadah, yaitu penyingkapan, revelation, dan yang kedua adalah respon. Ya, penyingkapan tentang siapa Allah itu, terus kemudian kita merespon. Ini adalah bentuk dialog yang disusun di dalam liturgi ibadah. Misalnya, ya saya tidak mendalami musik gereja Bapak Ibu ya. Misalnya saya mencoba untuk menganalisis secara sederhana lagu suci-suci itu Bapak Ibu ya. Ada penyingkapan tentang diri Allah, terus kemudian kita merespon. Misalnya kata-katanya begini. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Setelah kita tahu bahwa Allah itu kudus, Allah suci, dan Allah Maha Kuasa, apa yang menjadi respon kita? Kami dini hari memuji nama-Mu. Jadi ada penyingkapan pribadi Allah, ada penyingkapan karakter Allah, dan kita merespon di dalam pujian itu. Jadi Bapak Ibu, setelah pulang ibadah ini, ya minggu depan kalau kita ibadah online, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut menyanyi, sekalipun kita tidak berhimpun bersama-sama di rumah Tuhan ini. Fungsi inilah yang ditulis oleh Musa di dalam perikop ini, yaitu apa? Untuk memproklamasikan karya Allah, memproklamasikan pribadi Allah melalui penyelamatan, melalui penyertaan dan pemeliharaan terhadap bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau kita melihat perikop yang kita baca, LAI memberikan sebuah judul yaitu pendahuluan nyanyian Musa. Memang perikop ini ya itu adalah sebuah introduksi terhadap nyanyian Musa yang ditulis oleh Musa di dalam pasal 32. Kenapa Musa menuliskan nyanyian ini? Memang waktu itu Musa sudah mendekati ajalnya. Musa sebentar lagi akan meninggal dan Musa diminta oleh Tuhan untuk menuliskan nyanyian ini bagi bangsa Israel. Pertanyaannya adalah, mengapa kok Tuhan itu meminta Musa untuk menuliskan nyanyian ini? Bapak Ibu, kalau kita membaca perikop tadi dan memperhatikan, maka ada kata yang diulang-ulang. Apa itu Bapak Ibu? Supaya nyanyian ini menjadi saksi. Supaya nyanyian itu menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Itu ditulis di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Supaya nyanyian ini menjadi saksi di dalam sepanjang kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu semua ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada banyak sekali karya Tuhan yang mereka alami. Kita tahu bersama-sama bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Dan panggilan Tuhan ini dimulai ketika Allah memilih Abraham dan menjanjikan bahwa keturunan dari Abraham ini akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Kepada Abraham dijanjikan Allah akan memberikan sebuah tanah kepada mereka. Tetapi kita tahu bersama, setelah bangsa ini berada di Mesir, bangsa ini mengalami sebuah penderitaan. Kemudian mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, meminta tolong, dan Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan bangsa ini. Dan akhirnya bangsa ini dituntun keluar dari Mesir. Itu adalah peristiwa yang luar biasa. Bapak Ibu, ada banyak karya Tuhan. Dan kalau kita meneliti satu persatu,
sepanjang mereka berada di belantara padang gurun Mesir itu, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka protes kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan. Bahkan kata-kata yang mereka ulangi adalah, kenapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Di sana kami bisa makan enak, tetapi sekarang kami harus berada di padang gurun. Kami harus mengalami kesusahan seperti ini. Ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, Tuhan tetap menyertai mereka. Ada 3 karya dalam kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu. Mereka dikeluarkan dari Mesir. Yang kedua, Tuhan menyertai mereka setelah mereka dikeluarkan dari Mesir. Melalui apa Bapak Ibu? Kehadiran Tuhan itu dinyatakan melalui tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Bahkan Tuhan juga hadir melalui kemah suci. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan berada bersama-sama dengan mereka. Bahkan Tuhan juga menyatakan pemeliharaannya di dalam kehidupan bangsa Israel, bukan? Melalui apa? Melalui mana yang diturunkan oleh Tuhan setiap hari. Dikatakan orang Israel itu boleh mengambil roti mana itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau roti yang diambil tidak dimakan hari itu, maka roti itu akan menjadi busuk. Makanya kalau orang yang serakah, Bapak Ibu ya, ingin kekurangan begitu ya, merasa kekurangan tidak cukup, kalau hidup pada waktu itu Bapak Ibu, rotinya busuk semua. Ya, ini rotinya asli Bapak Ibu ya, tidak pakai pengawet, makanya kalau tidak dimakan besoknya langsung busuk. Kalau hari Sabat mereka boleh mengambil apa? 2 kali lipat karena mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Mereka boleh mengambil 2 kali lipat. Mana ada Bapak Ibu di zaman sekarang penyertaan yang Tuhan yang hebat atas hidup bangsa Israel. Roti itu turun Bapak Ibu, dan mereka bisa mengambil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan di dalam Ulangan 29 ayat 5 dikatakan demikian, pakaian dan kasut yang digunakan itu tidak menjadi rusak. Itu menandakan bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tetapi apa yang menjadi respon mereka Bapak Ibu? Tuhan tahu enggak bangsa ini setelah ada Musa aja mereka masih berani berontak kepada Tuhan, apalagi kalau Musa sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Tidak ada orang tua yang tidak tahu karakter dari anaknya. Kita semua tahu, oh anak ini keras gitu ya. Anak ini bisa diatur, bisa diomongi. Tuhan kenal betul siapa bangsa Israel. Oleh karena itu nyanyian ini diminta oleh Tuhan untuk dituliskan kepada bangsa Israel. Supaya ketika mereka itu memberontak dan meninggalkan Tuhan, mereka ingat bahwa Tuhan meninggalkan mereka karena apa? Karena mereka beralih dari Allah yang benar ke ilah yang tidak benar. Dan nyanyian ini diharapkan bisa membalikkan lagi mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, maka yang masuk ke dalam tanah Kanaan itu adalah orang yang pada waktu di Mesir itu usia remaja dan pemuda, betul enggak? Kenapa? Karena kurang lebih mereka itu putar-putar di padang gurun 40 tahun. Berarti yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah ya yang usianya 60 tahun atau generasi baru. Generasinya Musa ya atau susuk-susuknya Musa itu sudah lewat semua, gitu kan? Encik-enciknya Musa gitu kan? Itu sudah lewat semua. Mereka tidak ada di sana. Bapak Ibu, warisan apa yang paling penting untuk diwariskan kepada bangsa ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah pengajaran tentang siapa Tuhan itu. Didiklah orang muda menurut jalannya, maka ia tidak akan menyimpang.
Bapak Ibu, seringkali ya kita melihat fenomena bahwa kita bersyukur Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, secara khusus orang Kristen. Kita bersyukur. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tidak hati-hati, berkat itu bisa menjadi malapetaka bagi kekristenan. Ketika hidup itu terasa nyaman, orang merasa tidak perlu Tuhan, orang bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan generasi ini Bapak Ibu, generasi yang tidak perlu susah lagi Bapak Ibu. Mereka masuk ke dalam tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Dan ini disaksikan benar oleh ke-12 pengintai itu. Ke-12 pengintai ketika pulang membawa laporan benar, negeri ini penuh dengan susu dan madu. Ada kenyamanan, kenikmatan hidup. Tetapi kalau kita salah menanamkan nilai kepada generasi berikutnya, maka generasi berikutnya itu tidak mencari Tuhan, tetapi hanya mau berkat dari Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian ini adalah menjadi saksi bagi orang Israel. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen hari ini? Bapak Ibu, nyanyian yang dinyanyikan di dalam ibadah kita sudah seharusnya menceritakan karya siapa? Karya Kristus yang telah dilakukan bagi kehidupan setiap umat Tuhan. Kita orang yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan, tetapi kita memilih untuk berbuat dosa, dan akhirnya Kristus datang untuk menyelamatkan kita, mati di atas kayu salib, dan dia naik ke surga. Dan saat ini kita sedang menantikan ia untuk datang yang kedua kalinya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, beberapa waktu yang lalu saya dikirimi oleh seorang teman sebuah video yang berisi bahwa tidak tahu ini video benar atau enggak. Teman ini bertanya, coba kamu lihat ya, ini di langit di daerah Bungurasi itu ada awan-awan yang mendung, tiba-tiba ada seekor kuda terbang, seekor kuda warna putih terbang di sana. Terus kemudian dia tanya, apakah memang benar di dalam Alkitab ada simbol kuda putih? Saya jawab ada di kitab Wahyu. Ya, dia ngomong, apakah ini tandanya Tuhan akan segera datang, gitu kan? Ya saya tidak tahu. Ya ini masalahnya videonya diedit, ditambahi dewek atau enggak kan kita yang tidak tahu kan? Ada orang-orang yang iseng ditambahi dewek pakai Adobe Premiere, ya ada gambar kuda bentuk awan-awan terbang, ya bisa jadi. Ya. Bapak Ibu, tugas kita bukan mencari tanda, bukan. Tetapi tugas kita adalah apa? Berjaga-jaga. Makanya saya selalu ngajarkan lagu kepada jemaat saya itu gini. Ya akan datang, ya akan datang, pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ya akan datang, ya akan datang, hari itulah teramat mulia, ia akan datang kembali. Kita menantikan kedatangannya, tetapi tugas kita bukan mengevaluasi tanda-tanda Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah mungkin ikut seminar, webinar dari Pendeta Yakub Trihandoko, apakah COVID-19 ini adalah tanda dari akhir zaman gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu, tugas kita bukan menganalisis tanda itu. Boleh kita mencoba melihat, tetapi tugas kita adalah berjaga-jaga. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari ketika kita diajak oleh pemimpin pujian untuk menyanyi, kita menyanyi bersama. Karena melalui nyanyian itu kita sedang memproklamasikan karya Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, nyanyian itu adalah cara yang efektif untuk mengajarkan sesuatu, bukan? Misalnya, ya anak-anak waktu kecil itu kita ajarkan nyanyi A, B, C, D, E, F, G sampai Z, gitu ya. Itu cara yang efektif untuk mengajar mereka. Bahkan lagu-lagu Mandarin itu efektif juga. Misalnya, Mama, keren lai, kan papa, papa bu cai jia, wo jing keren xian zuo xia, cai jing yi bei cha, betul ya? Itu mengajarkan apa? Tata krama, bukan? Kalau ada orang datang, buka pintu, suruh masuk, kasih minum teh gitu kan.
Kalau sekarang jangan ya Bapak Ibu ya, bahaya. Nanti rumahmu dikuras habis oleh orang yang datang itu kan. Nyanyian itu adalah salah satu cara yang efektif untuk mengajarkan sesuatu. Ya, matematika ada lagunya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4, gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita beribadah, kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, kita ikut menyanyi. Karena dengan tidak langsung, kita akan mengingat karya Tuhan, dan kita akan memproklamasikan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ketika COVID ini berlangsung Bapak Ibu ya, lagu-lagu yang menguatkan itu adalah lagu-lagu apa? Lagu-lagu seperti ini. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Sekarang saatnya bukan memperdebatkan lagu him dan lagu kontemporer Bapak Ibu. Ya, saya juga punya lagu kontemporer yang liriknya sangat reform sekali Bapak Ibu. Apa itu? Lagunya refnya begini Pak. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. COVID ini menghancurkan segala prediksi manusia, menghancurkan semua rencana manusia. Pendeta Stephen Tong mengatakan, yang kaya jadi miskin, yang miskin tambah miskin. Tetapi satu hal, sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan percayakan hidup pada kita, maka kita tidak boleh menyerah sebelum melakukan apapun juga. Tetapi sambil kita berusaha, jangan lupa kita tidak boleh menyerah dan jangan lupa berserah. Penting enggak Bapak Ibu nyanyian ini? Penting. Oleh karena itu, mari ketika kita memuji Tuhan, diajak oleh pemimpin pujian memuji Tuhan, kita dengan semangat memuji Dia. Karena melalui pujian ini, sekali lagi, kita diingatkan akan pribadi Allah dan karya Allah yang sudah dikerjakan dalam hidup kita. Bukan hanya itu, kita juga akan memproklamasikan karya Allah yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Dan kalau saat ini kita mungkin sudah lupa kepada karya Tuhan, nyanyian itu akan mengingatkan kita kembali dan membawa kita pulang. Amin Bapak Ibu. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, sekali lagi kita boleh dikuatkan. Pujian bisa mengubahkan kita. Pujian bisa menguatkan kita. Pujian bisa dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan karyanya yang besar yang sudah kita alami dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi kami diingatkan pentingnya nyanyian jemaat di dalam ibadah yang kami adakan. Bapa, nyanyian yang kami nyanyikan setiap minggu itu dinyanyikan karena ingin memproklamasikan siapakah Allah yang kami kenal dan apa karya Allah di dalam kehidupan setiap kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan setiap diri kami, secara khusus ketika kami menghadiri ibadah, baik secara online ataupun secara komunal nantinya. Tuhan, setelah kami mendengarkan firman ini, biarlah Allah Roh Kudus menggerakkan kami, supaya setiap kali ketika kami beribadah dan pemimpin pujian mengajak kami untuk memuji Tuhan, kami dengan semangat memuji Tuhan. Karena nyanyian itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan kembali, mengingatkan kembali karya Tuhan
dan membawa orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja sekalipun suara hamba-Mu telah selesai berbicara. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang terus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh kita simpan dalam hati dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saatnya kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita, sebagai ungkapan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara bisa memberikannya melalui transfer atau datang ke gereja, diberikan di kantor gereja, ada amplop, ada kotak amplop persembahan, saudara bisa memberikannya. Dan biarlah Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui persembahan yang saudara berikan, yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan juga beberapa pokok doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih. Di tengah pandemi corona ini kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan. Kami boleh memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terimalah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami, rasa cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan sendiri sumber berkat itu yang sungguh-sungguh kami andalkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Di masa-masa pandemi corona ini, kami yakin Tuhan tetap memelihara. Baik dalam kehidupan berumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam studi, Tuhan menolong. Karena Tuhanlah harapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa, mungkin ada yang jemaat yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Karena sumber kesembuhan adalah berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, bila ada yang terpengaruh, terdampak secara ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kami penyertaan, sehingga kami boleh bertahan di dalam kasih Tuhan, dan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapa, bila kami stres di rumah saja, kami bingung, Tuhan berikan kami penghiburan, karena kami yakin juga Roh Kudus yang di hati kami memberikan penghiburan. Terima kasih Bapa, berikan kami damai sejahtera dan sukacita. Biarlah Tuhan menolong jemaat Tuhan, sehingga dalam masa pandemi corona ini kami terus mengalami sukacita yang tidak bisa diambil oleh dunia, karena Tuhan yang memberikan. Bapa, kami terus berdoa untuk pemerintah negeri ini, supaya dalam masa-masa pandemi corona ini terus memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang baik, sehingga negeri ini boleh melewati masa-masa kelam ini dengan baik, dengan penuh keyakinan, karena Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Tuhan jauhkan kami dari kekacauan-kekacauan yang disebabkan oleh masa yang sulit ini, tapi Tuhan berikan aparat keamanan, antisipasi, mengamankan segala sesuatunya. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, petugas kesehatan yang berjuang, tolong mereka juga. Sungguh Tuhan, kami memerlukan kuat kuasa Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Mereka melayani dengan sepenuh hati, bahkan taruhan nyawa. Tapi puji Tuhan, mereka tetap setia dengan tugasnya. Dan biarlah kami orang-orang Kristen di dalam tanggung jawab kami masing-masing melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa, kami berbuat sesuatu untuk kebaikan negeri ini. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong para ilmuwan menemukan obat, menemukan vaksin, supaya kesehatan dapat diperoleh melalui vaksin dan obat ini, dapat terjadi kesembuhan, karena itu semua juga dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Iman dan percaya kepada Allah yang sungguh memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, sumber segala berkat, melimpahimu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, baik secara jasmani maupun rohani. Dan biarlah anak yang tunggal itu Yesus Kristus memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah Allah Roh Kudus memberikan engkau penghiburan dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.